Halo semuanya, Sobat NNC semuanya, berjumpa lagi dengan saya Martina Rosa Dwi Lestari. Kali ini kita akan kembali lagi di program Bincang Santai dengan narasumber kita yaitu Ibu Rara Wilis Kencana, atau aku panggil sapanya biar lebih akrab lagi yaitu Kak Elis. Ya. Boleh disapa Kak? Halo Sobat NNC. Semua. Ya. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Hari ini di bulan April ini. Di bulan April ini ya, walaupun itu awalnya kita ada April Mop ya. Tapi alhamdulillah cuaca juga baik. Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Oke. Sedikit cerita, kalau misalnya Kak Alis ini bisa kita perkenalkan sebagai seorang wanita karir yang punya hobinya itu adalah naik gunung. Wah, di sini Sobat NNC semuanya siapa nih yang suka naik gunung kayak Kak Alis ini nih ya? Pasti ada banyak. Nah, selain suka naik gunung juga kita mau mengulik sisi lain dari Kak Alis ya Kak. Seorang wanita pekerja mungkin bisa menjadi inspirasi buat Sobat NNC semuanya untuk mengelola berkaitan tentang hobi, pekerjaan, dan juga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang ada di Indonesia ini. Nah, sebelum lebih lanjut bicara masuk berkaitan dengan hobi dan pekerjaan, boleh diperkenalkan Kak namanya ini? Tadi bagus ya Kak, namanya adalah Rara Wilis Kencana. Nah, ini artinya apa sih Kak namanya Rara Wilis Kencana? Ini sangat Indonesia sekali nih kencananya. Indonesia sekali ya. Rara Wilis Kencana itu adalah sebuah nama Jawa sebenarnya. Kalau Rara itu adalah Raden Roro. Kalau Wilis mungkin kita bisa tahu ya, itu kan ada nama gunung ya. Kemudian Kencana itu adalah emas. Jadi kurang lebih mungkin orang tua saya memberikan satu inspirasi tentang sebuah gunung emas di Pulau Jawa. Gitu. Apakah karena itu juga jadinya hobinya Kak Elis ini naik gunung ya? Pada akhirnya itu wishnya orang tua ya? Mungkin ya. Mungkin jadi ya. Akhirnya saya menyukai itu. Nama ya. di dalam doa itu mungkin itu ya Kak, Iya, salah satunya. Nah, ini namanya udah Rara Wilis Kencana, kenapa dipanggilnya Kak Elis ini? Kenapa Kak nih Elis, Kak? Ya. Jadi mungkin orang tua saya dulu tuh menyukai. Jadi gini, saya ini adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara. Saya ini anak perempuan yang dinantikan. Jadi kakak-kakak saya itu laki-laki, 4 orang di atas saya itu laki-laki, dan jaraknya tuh jauh. Jadi kurang lebih 6 tahun di atas saya. Mungkin karena mereka menginginkan anak wanita dan ternyata mendapatkan saya, sehingga saya agak setengah dimanja. Jadi pada waktu itu tuh Alice in the Wonderland. Jadi mungkin ada terinspirasi novel zaman dulu gitu. Bahwa saya adalah anak, kalau Alice itu in the Wonderland kan seperti putri kecil gitu kali ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nama panjangnya ada maknanya, nama panggilannya juga ternyata ada kisah di baliknya dari Alice and the Wonderland itu ya Kak ya. Yeah. Nah, kalau misalnya Kak Alice ini tadi mungkin sempat disebutkan memang berasal dari ada darah Jawanya. Nah, kalau misalnya kampung halamannya sendiri ada di mana sih Kak Alice ini asalnya? Orang tua saya dari Malang, dari Jawa Timur. Ya, kedua-duanya. Ya. Kakak sendiri apa hal yang disukain dari tanah kelahiran, atau lahirnya di sana juga, atau orang tua asalnya di sana? Saya memang orang tua saya berasal dari Malang. Mereka dilahirkan di kota Malang, tapi saya lahir dan dibesarkan di Jakarta. Di Jakarta. Ada hal yang dirindukan nggak sih Kak berkaitan dengan tentang kampung halaman, sedikit jadi, tentang itu? Saya diperkenalkan dengan kampung halaman itu sebenarnya dari SD ya, sering diajak ke Malang gitu. Malang itu terkenal makanannya kan yang enak-enak ya. Oh iya. Jadi saya seneng kalau ke Malang itu berlibur atau yang lain itu, saya senang makan rujak cingur atau rawon ya yang terkenal di Malang. Iya. Meskipun suka hobi makan tapi singset ya, beda sama aku ya. Suka kulineran karena itu ya kayak rajin olahraga itu ya, naik gunung ya kayak. Nah, kalau misalnya masa kecilnya sampai dewasanya tadi mungkin kan memang lahir di Jakarta. Nah, bisa ceritain nggak masa kecilnya Kak Alice ini seperti apa sih sampai bisa menjadi wanita karir seperti saat ini? Jadi waktu saya masa kecil, saya dibesarkan di Jakarta, di daerah, orang tua saya adalah seorang tentara. Nah, setelah beliau pensiun, mereka pindah di daerah Jakarta Timur. Saya SD, SMP, SMA itu ada di daerah Jakarta Timur.
Kemudian setelah saya lulus SMA, karena orang tua saya itu menginginkan saya itu cepat bekerja, Mbak. Jadi orang tua saya menyarankan saya untuk sekolah yang satu akademi yang bisa langsung bekerja. Pada waktu itu yang sangat populer adalah LPK Tarakanita. Saya disarankan untuk sekolah di situ supaya saya cepat bekerja dan cepat mandiri gitu ya, sehingga saya tidak mengikuti UMPTN apapun gitu. Benar sekali, ketika saya sudah selesai dari LPK Tarakanita, saya langsung bisa bekerja. Nah, waktu saya bekerja pertama itu saya belum lulus tapi udah kerja tuh, Mbak. Karena memang dulu populer sih ya LPK Tarakanita tuh menjadi satu lulusan-lulusan yang dicari oleh perusahaan-perusahaan. Saya bekerja sebagai sekretari, kemudian saya bekerja meniti karir saya, sampailah kemudian di tahun 92 saya bekerja di perusahaan yang sampai sekarang saya tekuni. Nah, disitulah saya meniti karir, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada saya, sehingga membuat saya bisa mengembangkan kemampuan saya. Sehingga saya saat ini saya sebagai personal assistant dari bos saya, dari atasan saya. Gitu. Berarti dari tahun 92 sampai sekarang nih, Kak? Ya. Di satu perusahaan yang sama. Betul, wah, luar biasa. Kalau teman-teman saya zaman sekarang ini keluar masuk ya. Kalau Kak Elis ini awet sekali loh dari tahun 92 sampai ini, luar biasa. Kalau dari masa kecil sampai menjadi wanita karir, ada masa-masa sekolah yang paling terngiang atau paling masa-masa sekolah yang paling diingat itu ada di jenjang apa sih, Kak? Tentu semua orang punya masa SMA itu adalah masa yang paling indah ya. Nah, jadi kebetulan saya itu karena SD SMP-nya itu satu sekolah, jadi temennya kan itu aja ya. Begitu SMA saya ketemu dari teman dengan berbagai asal SMP yang lain, dan memang karena dari kecil itu ya saya tuh selalu diajarkan untuk menari ya, bernyanyi gitu, terus kemudian hobi-hobi kewanitaan lah ya, sehingga waktu SMA itu saya cenderung untuk melakukan satu kegiatan ekstrakurikuler yang tidak jauh dari bernyanyi dan menari gitu. Memang saya tidak ikut pecinta alam pada waktu itu. Kenapa? Ya karena kesempatannya ya. Kakak-kakak saya itu kebetulan overprotective ya. Jadi saya nggak boleh nginep di luar, saya nggak boleh apa. Jadi ya saya mengikuti satu kegiatan organisasi, misalnya OSIS. Kebetulan saya menjadi bendahara OSIS pada waktu itu, mengikuti kegiatan leadership, kemudian pentas-pentas seni, ikut vokal group, ikut tim dance dan yang lainnya gitu. Jadi itu adalah kesempatan saya untuk mengeksplor diri saya waktu saya SMA. Gitu. Jadi SMA ini masa-masa yang paling indah ya, Kak? Indah, dan sampai sekarang kita punya teman-teman SMA juga lebih solid gitu, Mbak ya. SMA-nya di mana sih, Kak? SMA-nya nih? Saya di SMA 12. SMA 12 di Jakarta Timur. Jakarta. Ya. Jadi sampai sekarang juga masih berkomunikasi ya, Kak ya, sama teman-temannya. Iya, betul. Nah, terus tadi sempat di-mention juga kalau misalnya profesinya sekarang awet nih ya, Kak, dari tahun 92 sampai sekarang itu dari sekretaris sampai personal assistant gitu ya. Boleh diceritakan sedikit nggak sih, Kak, sebagai PA itu sesibuk apa sih, Kak? Terus pekerjaannya itu seperti apa gitu, mungkin bisa jadi inspirasi juga buat wanita-wanita dan juga anak-anak muda zaman sekarang. Oh, ternyata profesi PA itu seperti ini ya gitu. Oh gitu ya. Oke, baik. Personal assistant itu adalah kita membantu semua aktivitas dari atasan kita, A to Z-nya dia. Jadi kebetulan atasan saya ini adalah seorang pengusaha. Beliau memiliki berbagai macam perusahaan, banyak perusahaan dari berbagai macam bidang usaha. Nah, ini adalah satu hal yang sangat menantang kita untuk menguasai bidang-bidang usaha yang beliau kelola gitu ya. Kita harus banyak belajar, dan dari situ kita banyak belajar karena sebagai personal assistant itu kita harus bisa memberikan suatu report
kita harus bisa memberikan satu resume atau bisa memfollow up apapun yang yang beliau minta kepada kita, sehingga penguasaan daripada bidang usaha tersebut atau aim daripada kegiatan tersebut kita harus kuasai. Nah, itu menuntut kita untuk smart, menuntut kita untuk belajar, dan menuntut kita untuk mumpuni. Cara berkomunikasi, penguasaan bidangnya bisa kita dapatkan dari saat ini sudah banyak internet ya, sudah banyak Google, kita bisa belajar, atau kita juga bisa bertanya dengan lingkungan kita gitu ya. Karena kalau di perusahaan itu kan banyak expertnya, banyak orang ahlinya. Kita banyaklah berkomunikasi, bertanya, dan meminta guidance gitu. Nah, jadi sebagai seorang PA itu kita harus terus punya passion untuk belajar. Kemudian kita juga harus punya satu disiplin, kita harus punya time management yang baik, sehingga kita bisa memberikan satu report atau progres yang bos kita inginkan. Nah, selain daripada itu, selain daripada urusan perusahaan, kita juga harus bisa mengikuti kegiatan atasan kita, karena namanya personal itu tidak hanya office tetapi non-office, misalnya kegiatan hobi dia, kemudian misalnya perjalanan, kebutuhan-kebutuhan pribadinya, nah terus juga mengurus hal-hal lain di luar daripada kantor, itu kita harus juga menguasai. Jadi seorang PA itu memang harus punya banyak pengetahuan, baik office, non-office, manajemen, non-manajemen. Jadi semua harus kita kuasai, dan yang paling penting kita tuh harus punya passion sebagai asisten yang baik. Itu sih Mbak. Ternyata itu tadi ya, di tengah berbagai macam harus cepat belajar, menguasai banyak hal, bertemu banyak expert, dan belajar berbagai macam bidang. Yes, ya, betul. Dan dari A sampai Z, dan mungkin waktunya juga akan menguras banyak waktu pribadi kita sendiri juga bahkan ya Kak. Iya, betul. Nah, tapi di tengah hal kesibukan Kakak ini, ada nggak sih Kak hobi atau waktu untuk bahasa anak zaman sekarang tuh healing pribadi lah Kak gitu. Gitu ya? Hobinya itu apa sih Kak Alice ini? Oke. Sebenarnya karena saya itu waktu dulu tidak punya banyak kesempatan untuk bergaul ya. Jadi waktu SMA itu karena keluarga saya, kakak-kakak saya sangat protektif. Kemudian saya sendiri juga hobinya juga kewanitaan gitu ya. It's a girly lah kalau orang sekarang bilang ya. Jadi saya sebenarnya tidak banyak explore hobi saya. Nah, selain daripada yang saya dapatkan pada waktu remaja, di tengah-tengah saya melakukan pekerjaan, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan hati, maka kita akan mendapatkan satu feedback ya. Jadi kebetulan karena atasan saya ini meminta saya untuk menjadi pengawas atau ikut dalam satu project gitu ya, ikut dalam satu project dalam pembangunan satu properti. Disitulah saya banyak belajar apa sih, bagaimana sih membangun suatu properti itu gitu, dari arsitekturnya, dari interior desainnya. Nah, disitulah saya banyak belajar Mbak. Akhirnya kok saya ketemu dengan satu passion di mana interior design itu. Misalnya, karena saya diharuskan kan, ya belajar dong tentang color scheme misalnya, tentang bentuk-bentuk daripada furniture, penempatannya, kemudian juga fungsi-fungsinya, bagaimana sih interior itu dibikin, apakah berdasarkan flow, apakah itu berdasarkan fungsi atau yang lainnya. Nah, inilah yang akhirnya saya mempunyai satu hobi, yaitu hobi interior design. Saya pernah akhirnya karena hobi saya itu, saya membuat satu perusahaan kecil
Sebenarnya awalnya bantu-bantu temen, tapi karena mereka suka, akhirnya mereka bilang, kenapa sih kamu nggak bikin aja satu perusahaan? Akhirnya saya bikin perusahaan kecil interior design, di mana ya alhamdulillah karena hobi saya itu yang saya dapatkan dari pekerjaan, saya mempunyai beberapa klien. Jadi saya juga mendesain ada rumah sakit, kemudian ada mendesain office, mendesain juga rumah-rumah kecil gitu ya. Nah itu yang saya lakukan. Yang kedua adalah saya itu mempunyai hobi olahraga, tapi olahraganya tidak terlalu berat, Mbak. Jadi hanya ya olahraga kecil. Nah itu hobi saya gitu. Dan yang terakhir ya pastinya naik gunung. Nah naik gunung itu juga itu nggak expect itu hobi itu. Jadi karena saya udah pernah sampaikan kaki saya sakit, kemudian saya cedera, setelah saya sembuh, kemudian dokter menyarankan coba latihan jalan gitu. Nah disitulah saya akhirnya ketemu dengan teman saya yang hobi naik gunung, menyarankan coba deh jalan di satu kawah, namanya bukan Kawah Ratu, namanya Lembah Purba, itu banyak suspension bridge. Di situ kita bisa berjalan dengan segala keseimbangan. Nah akhirnya disitulah saya menemukan, oh saya bisa achieve ya, oh saya bisa ya. Nah disitulah kemudian pecinta alam kita timbul ya, perasaan untuk mencintai alam itu timbul. Mungkin bisa diceritain sedikit juga soal naik gunung ini, karena jarang-jarang juga ya wanita karir sibuk bisa meluangkan waktu juga untuk naik gunung nih Kak. Yang uniknya kan karena untuk terapi kakinya yang awalnya sakit gitu. Nah terus menariknya juga lagi di usia yang sudah tidak muda lagi juga kan memulai olahraga naik gunungnya. Mungkin bisa diceritain sedikit juga soal itu Kak. Iya. Jadi awalnya itu adalah sebenarnya bagaimana kita punya selalu prinsip dalam hidup ya. Saya itu selalu melakukan sesuatu karena memang suatu tuntutan. Saya juga berterima kasih kepada atasan saya yang selalu meminta saya to do the best. Akhirnya itu menjadi satu moto dalam hidup saya ya, bahwa saya harus selalu melakukan sesuatu tuh yang semaksimal mungkin. Jadi jangan kita tidak mengeksplor diri kita terhadap once kita mau melakukan sesuatu, do it properly gitu. Jadi begitu juga ketika ternyata saya merasa saya punya passion di dalam berjalan di alam yang luas, kemudian saya menikmati keindahan alam, kemudian saya merasa bahwa saya harus melakukan ini yang terbaik. Apa sih yang terbaik ini? Coba deh naik gunung gitu ya. Nah, ketika saya mempunyai keinginan naik gunung, maka saya langsung memilih tuh. Saya melakukan research, apa sih yang namanya summit, apa sih yang namanya Seven Summit dunia, apa sih yang menjadi namanya Seven Summit of Indonesia, apa yang menjadi Seven Summit of Java. Nah, disitulah kemudian saya mencari yang paling awal dulu saya lakukan adalah achievement di dalam Seven Summit of Java. Kemudian saya mulai mencoba mendaki Ciremai. Ciremai itu nggak mudah sih Mbak, apalagi untuk pemula. Bayangin pertama kali naik gunung langsung Ciremai gitu kan, dengan segala resiko. Tapi ya karena saya mau memberikan yang terbaik, saya punya passion, saya punya semangat, saya punya satu keyakinan bahwa I have to be able to do this. Ya akhirnya saya bisa menjadi summit ya, saya bisa meraih summit gitu Mbak. Jadi selanjutnya mau ada targetnya berapa lagi nih Kak untuk mencapai puncak gunung di Jawa ya, Pulau Jawa ya, ada 7 sudah. Jadi saya ini ya betul Mbak. Jadi saya ini kan pertama kali yang saya mau lakukan adalah Seven Summit of Java. Seven Summit of Java itu saya mulai Ciremai. Kenapa Ciremai? Karena itu dekat dengan Jakarta. Karena kesibukan saya yang luar biasa, yang saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan begitu saja. Saya harus standby ya, saya harus bisa dihubungi anytime. Sehingga saya memilih Ciremai itu karena dekat. Kemudian setelah sekarang ini dengan kecanggihan
ada kecanggihan teknologi, maka kita tetap bisa membawa atau bisa dihubungi sampai dengan di atas gunung ya. Jadi menurut saya itu adalah satu keleluasaan kita di dalam kita membawa pekerjaan ini tetap di dalam hobi kita gitu ya. Jadi tidak ada batas untuk itu. Saya sudah summit di 4 gunung dari 7 gunung tahap pertama yang akan saya daki. Yang pertama adalah Ciremai, kemudian yang kedua adalah Sumbing, kemudian yang ketiga Sindoro, dan yang keempat adalah Lawu. Nah, saya mempunyai cita-cita untuk 3 lagi, yaitu di Slamet, kemudian saya akan summit. Mudah-mudahan saya akan mendaki gunung di Merbabu, dan yang terakhir ini adalah Mahameru ya, atau Semeru. Tetapi sampai saat ini Semeru belum buka nih Mbak, jadi saya masih, apalagi ya yang ke Seven Summit-nya gitu. Kalaulah memang Semeru tidak buka juga sampai, karena saya punya tujuan di tahun 2025 ini 7 summit itu harus selesai. Jadi kan masih panjang nih, kayak masih April, masih 8 bulan lagi ya. Mudah-mudahan sampai akhir Desember Semeru sudah buka, jadi saya bisa menyelesaikan 7 summit yang saya di Pulau inginkan. Jawa ya. Iya, di Pulau Jawa, Mbak. Nah, buat Sobat Tendensi ini yang penasaran berkaitan dengan kisah pendakian, juga berkaitan dengan cerita-cerita soal mendaki, strategi-strateginya, bisa lihat di YouTube-nya netralnews.com, netralnews.com. Nah, itu kita pernah ada In NNC Live menghadirkan pembicara yaitu Kak Alis. Nah, di situ dibongkar tuh berbagai macam rahasia dan juga strategi sukses bisa sampai puncak meskipun juga dengan kesibukan sebagai wanita karir. Nah, karena sibuk juga nih Kak ya, sebagai personal assistant yang menguras waktu, tenaga, pikiran juga, tapi juga ada hobinya, ada banyak, dan salah satunya naik gunung. Gimana sih Kak cara membagi waktunya? Mungkin bisa juga jadi inspirasi buat wanita Indonesia dan anak muda. Ketika kita punya profesi berkarir, kita tetap bertanggung jawab atas pekerjaan kita, tapi kita juga bisa untuk punya keseimbangan hidup gitu untuk melakukan hobi kita gitu Kak. Mungkin ada tipsnya nih untuk membagi waktu dari Kak Alis. Memang itu suatu hal yang tidak mudah ya Mbak ya. Seorang wanita itu sebenarnya, kita tuh kalau bekerja, kita tuh sebenarnya melakukan 2 fungsi ya. Fungsi sebagai seorang wanita dan fungsi sebagai seorang pekerja ya, atau profesional, atau wanita karir, atau apapun itu, atau businesswoman, atau apapun itu ya. Nah, bagaimana kita harus menjalankan 2 fungsi tersebut dalam waktu yang bersamaan ya. Kedua-duanya penting, kedua-duanya punya tuntutan, dan kedua-duanya adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab terhadap perusahaan, atau terhadap bisnis, atau terhadap apapun. Tapi kita juga punya tanggung jawab nih di rumah yang tidak bisa kita tinggalkan. Sehingga sebagai wanita bekerja, kita tidak boleh meninggalkan kodrat kita sebagai seorang wanita. Apa sih kodrat kita seorang wanita? Kodrat kita seorang wanita adalah semua pekerjaan yang tugas-tugas, fungsi-fungsi sebagai seorang wanita di dalam kehidupan yang sudah diberikan atau dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus amanah itu. Apa misalnya? 1, kodrat wanita adalah melahirkan anak, membesarkan anak, mengurus rumah tangga, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dan juga bertanggung jawab terhadap kalau kita ada suami, kita harus bisa menjadi istri yang baik, dan kita harus bisa menjadi ibu yang baik. Nah, ini adalah satu kodrat yang harus kita penuhi. Di dalam melakukan pekerjaan saya di kantor, yang memang kalau di kantor itu pekerjaan sudah ada job description-nya, sudah ada timeline-nya, sudah ada targetnya, sehingga kita tinggal melakukan apapun yang diinginkan oleh atasan. Tetapi kalau di rumah, kita adalah sebagai leader. Kita adalah sebagai satu penanggung jawab terhadap kelangsungan atau suksesnya, atau smoothly-nya lah, saya bilang smoothly-nya day to day yang ada di rumah tangga kita. Yang awal saya lakukan adalah
pertama kita mengidentifikasi dulu Mbak, pekerjaan rumah tangga itu apa aja sih ya. Pekerjaan rumah tangga itu dari mulai bangun tidur, kita bisa membersih, kita bisa merapikan rumah, kita harus bisa mencuci, kita harus bisa menyetrika, kita harus bisa memasak, kita harus bisa mengatur, kemudian mengurus anak. Nah ini kita identifikasi dulu Mbak. Setelah itu baru kita planning. Jadi saya pakai sistem manajemen yaitu planning, organizing, acting, controlling, and reporting. Nah ini saya lakukan di dalam saya mengelola pekerjaan rumah tangga saya. Pertama saya plan dulu. Oke, saya punya misalnya 10 item yang harus saya kerjakan sebagai ibu rumah tangga. Lalu dalam berapa hari saya tidak di rumah? Oh 5 hari saya tidak di rumah. Oke, berarti saya bagi pekerjaan itu menjadi 5 hari. Setelah itu barulah saya mengorganize itu. Mengorganize itu artinya kapan saya harus melakukan A, kapan harus dilakukan B, kapan C, D, E, F, G. Nah ini yang saya harus mengorganize tersebut. Setelah itu baru saya pilih PIC-nya, siapa yang harus melakukan. Sometimes saya harus lakukan sendiri, atau saya bisa mendelegasikan kepada asisten rumah tangga, atau saya bisa outsourcing, misalnya kayak saya nggak sempet nyuci atau menyetrika misalnya, misalnya pakai laundry kiloan kalau zaman sekarang ya, bisa saya pergi ke laundry atau apa. Nah ada hal yang misalnya kalau misalnya katakan pembantu atau asisten rumah tangga tidak bisa masak, berarti masak harus menjadi bagian saya misalnya. Nah hal ini kita organize, setelah itu kita planning. Nah controlling itu gampang Mbak. Sekarang kan sistemnya live ya, jadi kalau pagi itu saya punya grup, saya punya WA grup, itu ART saya dan saya, sehingga saya bisa mengatur, saya memberikan tugas oleh A, hari ini tugas kamu ini ya, B tugas kamu ini. Nah mereka mengerjakan itu dengan cara di video dan di foto, sehingga saya bisa mengkontrol, oh iya ya kamu sudah mengerjakan tugas kamu ini gitu. Nah nanti begitu sampai di rumah, dan ini benar-benar saya lakukan ya Mbak ya, saya sampai di rumah, saya malam apapun saya mengontrol pekerjaan mereka. Itu mudah loh, misalnya hari ini pekerjaannya, oh saya hari ini harus membersihkan kamar mandi Bu, atau saya harus ini, oh hari ini ngambil laundry, misalnya saya harus ngambil laundry, saya sempatkan itu, saya mengambil laundry dan yang lainnya gitu. Nah itu jadi sebenarnya dengan sistem itu semua rumah tangga bisa terselesaikan, dan kantor juga bisa organize yang baik ya Mbak. Itu aja Mbak. Jadi itulah ya, buat wanita karir juga anak-anak muda zaman sekarang bisa berkarir, bisa juga membagi waktu dengan hobinya juga, tapi juga tetap bisa mengontrol rumah tangga. Dengan zaman now tinggal akses bisa semuanya akses, ya dari satu genggaman tangan gitu ya. Kalau hobi biasa saya lakukan di weekend atau long weekend. Misalnya saya mau naik gunung atau saya mau ini. Jadi emang sudah dari jauh-jauh hari sudah menentukan tanggal, waktu yang tepat, biar pekerjaan juga hobi tetap terlaksana, tapi tanggung jawab juga tidak tersingkirkan gitu. Nah kemudian selain itu juga apakah ada kegiatan sosial atau mungkin biar keseimbangan hidup tadi ya, ada juga pekerjaan, hobi, kemudian juga untuk mengontrol rumah tangga. Nah Kak Eli sendiri nih untuk dari sisi sosialnya sendiri bagaimana sih Kak? Iya, kegiatan sosial itu adalah untuk balancing di dalam jiwa kita. Kalau tadi adalah tugas, tapi kalau sosial itu balancing dalam jiwa. Jadi kita akan merasa happy kalau kita bisa membantu ya. Ketika orang yang susah itu kita bantu dan dia happy, itu kita mempunyai satu kebahagiaan tersendiri. Nah, saya sih mulai kegiatan sosial yang saya lakukan itu dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Banyak di keluarga saya atau di lingkungan dekat saya itu saya banyak membantu untuk sekolah sebenarnya, karena saya kepingin semua pemuda Indonesia ini pintar ya, jangan sampai terkendala masalah sekolah. Jadi kalau memang ada yang di keluarga saya atau di lingkungan dekat saya ini punya capability yang baik dan punya kemampuan sekolah, insya Allah saya amanah ya, saya membantu mereka. Nah itu adalah satu satu kegiatan sosial yang saya lakukan lah, yang memang menjadi passion saya ya gitu.
Luar biasa sekali. Jadi memang benar-benar seimbang ya kehidupannya ya. Nah, tapi sampai di kehidupan Kak Elis sampai saat ini, adakah moto hidup yang menjadi pedoman atau kata-kata motivasi dari kita masa kecil tadi lahir di Jakarta, di Tarakanita, sampai punya pengalaman menyenangkan masa-masa SMA, sampai bekerja awet nih puluhan tahun sampai saat ini. Ada moto hidup apa sih yang bisa jadi inspirasi buat Sobat Tendensi di sini, Kak? Iya, jadi untuk semua wanita, anak-anak muda ya, satu hal yang harus kita canangkan dalam hidup adalah berikanlah selalu yang terbaik dalam apapun, sekecil apapun. Kalau kita mau menjadi seorang ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Kalau kita mau menjadi wanita karir atau wanita pekerja, jadilah wanita pekerja atau wanita karir yang baik. Jadi apapun itu profesi kita, kalau kita mau berbisnis atau kita mau sekolah, selalu berikan hasil yang terbaik, semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan gitu, Mbak. Jadi ya itu yang membawa saya sampai detik ini, saya bisa ada di sini, saya bisa tetap bekerja dengan baik, ya adalah semangat terus untuk melakukan yang terbaik, itu Mbak. Oke. Nah, Kak Elis, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar nih seputar apa ya, udah dikorek-korek nih kehidupan pribadinya. Tapi di sini biar lebih seru lagi, di sini ada pertanyaan-pertanyaan random yang bisa Kak Elis ambil. Mungkin nanti teman-teman bisa bantu nyanyi sedikit juga ya. Liriknya gini. Elis, Elis ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Lalu ambil satu, oke? Boleh. Bisa ya, bantu ya semua nyanyi ya. 1, 2, 3. Elis, Elis ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Yeay, diambil coba satu. Bismillah nih, mudah-mudahan aku bisa jawab. Yes, coba. Bentar ya, pakai kacamata dulu. Atau mau dibantu dibaca bisa? Boleh. Ya. Tinggal ini langsung dibuka aja ya. Oke. Baca nggak? Kalau anak-anak Elis nonton, pesan dari lubuk hati apa yang ingin disampaikan? Waduh, ini dalam banget. Oke. Apa nih Kak, ada Kak? Ya, aku punya 2 anak, laki-laki semua. Satu yang umur 29 tahun, namanya Farhan, dan satu lagi umur 24 tahun, namanya Daris. Jadi pesan mama untuk Farhan dan Daris, anak-anak harus menjadi manusia yang berguna, karena sebaik-baiknya manusia adalah jika dia bisa berguna untuk orang lain. Sebagai laki-laki harus mandiri, harus bisa bermanfaat untuk orang lain, dan harus bisa suatu saat nanti menjadi pemimpin yang baik, berguna buat nusa, buat keluarga, nusa, bangsa, agama, dan negara. Amin. Amin. Nah, semoga ditonton ya, ada pesan-pesannya ya. Oke, sekali lagi mulai kita ambil. Kita nyanyi lagi, 1, 2, 3. Elis, Elis ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Boleh diambil lagi Kak, 1. Oke. Bismillah, mudah-mudahan nggak susah. Harapan dan impian saya di masa depan. Apa ya? Harapan dan impian saya, harapan saya adalah saya masih tetap bisa berkarya sampai kapanpun, karena saya tetap seperti tadi pesan saya untuk anak-anak saya masih tetap ingin berguna buat orang lain. Dan cita-cita impian saya tadi, harapan saya tetap masih bisa berguna sampai dengan kapanpun, saya bisa tetap berkarya dan berguna sampai kapanpun. Dan impian saya adalah impian saya bisa menyelesaikan 7 summit tahun 2025
Dan untuk tahun 2026 saya bisa melangkah ke 7 summit di Indonesia. Ya, amin. Itu impian yang terdekat ya, namanya impian pasti nanti nambah lagi ya Kak ya. Semoga bisa tercapai. Terakhir boleh? Oke, nyanyi lagi. 1, 2, 3. Elis, nyanyi. Elis ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Oke. Kalau ada hal yang bisa diubah di masa lalu, hal apa yang ingin Elis ubah? Kalau ada hal yang diubah, kenapa sih nggak naik gunung dari dulu? Itu aja. Itu ya. Karena kalau saya bisa memulai, tentu dari dulu tentu udah banyak gunung yang sekarang saya kaki. Iya, amin. Oke. Nah itu tadi Sobat NNC bincang-bincang bersama dengan Kak Elis, seorang wanita karir yang punya hobi yang malah jadi pekerjaan ya tadi ya Kak. Iya, tadi ya interior design, terus juga hobinya juga naik gunung, dan tadi jadi salah satu impiannya karena ingin diselesaikan mendaki gunung 7 gunung di Jawa, dan juga semoga di 2026 di Indonesia. Nah buat Sobat NNC, di reminder lagi nih buat Sobat NNC yang mau tahu strategi atau cerita awal Kak Elis naik gunung, itu bisa dicek di YouTube netralnews.com ya, tulisannya netralnews.dot ya, .com. Nah selain itu juga Sobat NNC bisa tahu nih kalau yang kepo berkaitan dengan pengalaman unik saat naik gunung, dan juga bagaimana mengelola keuangan antara pekerjaan juga hobinya naik gunung. Nah stay tune terus nih di netralnews.com. Bisa juga jangan lupa di follow media sosial kita di Instagram dan juga di TikTok. Sampai jumpa lagi Sobat NNC di program bincang-bincang santai berikutnya. Sampai jumpa.